Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia bisa hidup dengan bergantung kepada makhluk lainnya. Mungkin hal ini bisa diperdebatkan dengan berbagai argumen, tapi di era modern ini, kalau aku sendiri nggak bisa ngebayangin gimana harus hidup sendirian tanpa orang lain. Coba deh bayangin, kita sebagai manusia modern yang sudah mengenal sosial media dan enaknya ngobrol sama teman misalnya, harus hidup di tengah hutan tanpa ada smartphone dan teman. Kayaknya kalau aku sih lebih milih enggak ya. Sebagai pengguna sosial media atau YouTube, konten kreator membutuhkan penonton sebagai sumber cuan mereka. Di samping itu, penonton YouTube juga membutuhkan konten untuk mengisi hari-hari mereka yang membosankan. Terlepas itu terdapat unsur mencari uangnya juga. Tapi itulah kita sebagai manusia. Walaupun sudah berpindah ke dunia digital sekalipun, kita memerlukan orang lain dan juga bersosial. Jika kita mencari pengertian dari kata sosial sendiri di Google, istilah sosial berasal dari bahasa Latin yaitu socius, yang artinya segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama. Dalam upaya menuju lebih baik, manusia akan membutuhkan manusia lainnya untuk usaha beradaptasi dan memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Di dalam prakteknya, kita seantisosialnya pasti membutuhkan seorang teman, saudara, atau sahabat untuk menghadapi dunia modern yang semakin kesini malah makin kesana. Hal inilah yang membuat kita membangun ikatan persaudaraan atau pertemanan yang secara umum merupakan hal baik bagi manusia. Dan hal tersebut pula kita percaya bahwa membangun ikatan persaudaraan dan pertemanan ini akan membawa kita menuju hal baik juga. Tapi dalam kesempatan kali ini, aku nggak akan ngebicarain tentang sosial secara pengertian umum sebagai topik utama kita hari ini. Kali ini aku mau ngebahas sesuatu yang berkebalikan dari sosial, yaitu perang. Salah satu peristiwa kelam yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia, yaitu Perang Dunia Kedua. Tentunya kalian udah tahu kan gimana kisah dari perang tersebut, tapi aku akan sedikit ngebahasnya lagi deh buat kalian yang belum tahu sama sekali tentang apa yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua terjadi antara dua aliansi militer dunia, yaitu Aliansi Sekutu dan Aliansi Poros yang berlangsung dari tahun 1939 sampai 1945. Aliansi Poros sendiri terdapat 3 negara utama yang menjadi pelaku utama dalam Perang Dunia Kedua, yaitu Jerman, Italia, dan Jepang. Di sisi lain, Aliansi Sekutu terdapat 4 negara utama yang menjadi lawan dari Aliansi Poros, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, dan Uni Soviet. Pada awalnya perang ini dimulai dari misi Hitler yang ingin membawa Jerman menjadi negara adidaya terkuat di dunia dan membantai seluruh kaum Yahudi, sehingga mereka mulai menginvasi negara tetangga mereka di Eropa. Serangan pertama mereka yang akhirnya memicu kemarahan dari berbagai negara di Eropa, yaitu serbuan ke negara Polandia pada 1 September 1939. Penyerangan itu juga diikuti oleh pernyataan perang oleh Adolf Hitler sebagai pemimpin Jerman ke negara Prancis dan Britania, atau yang kita kenal sekarang dengan Inggris. Di sisi lain, Kekaisaran Jepang juga mempunyai misi untuk mendominasi Asia. Oleh sebab itu, pada tahun yang sama, Jepang mulai melakukan penyerbuan ke Tiongkok yang dianggap sebagai salah satu negara adidaya di Asia. Dari kesamaan tujuan inilah, Jepang dan Jerman akhirnya membentuk aliansi poros yang diikuti oleh Italia dan negara lainnya. Selain itu, Jepang juga melakukan penyerangan ke Pearl Harbor yang merupakan pangkalan angkatan laut dari Amerika. Hal inilah yang membuat Amerika mulai ikut andil dalam Perang Dunia Kedua. Negara-negara yang diserbu oleh aliansi poros seperti Amerika, Tiongkok, dan Inggris inilah yang akhirnya bersatu dan membentuk aliansi Sekutu. Nah, dari sini nantinya juga cerita terkait Jepang mulai menjajah ke Indonesia berawal pada tahun 1942, seperti yang kita telah pelajari dalam catatan sejarah. Perang Dunia Kedua ini merupakan perang terluas dalam sejarah umat manusia yang melibatkan lebih dari 100 juta orang di berbagai pasukan militer. Perang ini juga tercatat telah memakan korban jiwa sebanyak 50 juta sampai 70 juta jiwa. Jumlah kematian ini menjadikan Perang Dunia Kedua konflik yang paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia. Tapi, kali ini kita nggak akan ngebahas bagaimana Perang Dunia berjalan atau senjata dan teknologi apa yang mereka gunakan. Mungkin sebagian dari kalian udah ada yang tahu gimana kacaunya situasi pada saat Perang Dunia Kedua berlangsung. Tapi kali ini aku mau ngebahas salah satu sisi yang jarang diungkap dalam pembahasan tentang Perang Dunia Kedua, yaitu tentang apa sih motivasi para prajurit yang mau terjun ke medan perang hingga membantai banyak manusia lainnya. Mungkin banyak pendapat yang muncul bahwa pasukan, khususnya tentara Nazi dari Jerman, mau membunuh sesama manusia karena faktor ideologi dan cinta tanah air.
Tapi ada salah satu tulisan sejarah yang berjudul Humankind History yang berhasil menemukan satu fakta alasan mereka mau membunuh manusia lainnya. Bukan karena hal tersebut, tapi karena faktor sosial yang mendasar. Gimana? Menarik kan? Persiapkan diri kalian, karena ini pembahasan yang cukup rumit dan mungkin akan mengubah pandangan kalian tentang sejarah manusia yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi, gini ceritanya. Oke, pertama-tama kita akan mulai ngebahasnya dari periode di mana dunia mulai kacau untuk kedua kalinya, yaitu masa Perang Dunia Kedua. Tapi kali ini kita nggak akan ngebahas gimana situasi peperangan dan kehebatan tentara Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Kita akan fokus kepada seorang pemuda berumur 20 tahun yang sangat tertarik dengan keilmuan sosial dan psikologi dari Amerika Serikat. Ia bernama Moritz Janowitz. Moritz berasal dari keluarga Yahudi yang berhasil kabur ke Amerika dari kejaran tentara Nazi. Ia juga mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di salah satu universitas di Amerika dan berhasil lulus dengan predikat terbaik. Sesuai aturan yang berlaku di Amerika, Moritz setelah mencapai umur 20 tahun, ia harus mengikuti wajib militer di Amerika Serikat. Menariknya, dia justru bersemangat dan menunggu kesempatan untuk mengenakan seragam militer dan mengangkat senjata untuk menembak tentara Nazi di medan perang. Tapi, ternyata benar, dunia tidak berjalan sesuai yang diinginkan anak yang baru saja lulus kuliah itu. Alih-alih dia menjadi prajurit yang dikirim bertempur dengan helm dan senapan, ternyata dia diperintahkan untuk berperang menggunakan pena dan kertas. Komandan militer dari Amerika Serikat menyayangkan kemampuan dari Moritz jika dia diterjunkan ke dalam medan pertempuran. Alhasil, dia ditempatkan di divisi perang psikologis di London. Walaupun hal itu bukan keinginannya, ia terpaksa harus ke London untuk memenuhi tugasnya itu. Sampainya di London, ternyata tempat itu tidak seburuk yang dia pikirkan sebelumnya. Ternyata divisi perang psikologis di London itu dipenuhi oleh lusinan peneliti dan saintis ternama yang telah melakukan banyak kajian sosiologi dan psikologi yang sangat penting di dunia. Berada di lingkup orang-orang yang hebat, membuat Moritz bersemangat kembali. Pusat pemerintahan militer Amerika Serikat memang sengaja mengumpulkan peneliti dan saintis ternama dari seluruh penjuru dunia. Peneliti dan saintis itu terbagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing memiliki tugas yang sangat penting untuk dilakukan. Yang pertama, kelompok para ahli fisika. Mereka ditugaskan untuk membuat bom atom, di mana salah satu ahli fisika tersebut terdapat nama yang familiar kita dengar, yaitu Albert Einstein dan Oppenheimer. Siapa sih yang nggak kenal kedua orang hebat ini? Kelompok kedua yaitu berisi para ahli matematika yang ditugaskan untuk memecahkan sandi enigma milik Jerman, yang menjadi salah satu komunikasi utama milik pasukan Jerman. Sedangkan kelompok ketiga yang berisi para ahli sosiologi dan psikologi, yang mana diantaranya mereka yaitu si Moritz ini. Mereka mendapatkan tugas yang tidak kalah beratnya, yaitu mereka harus membongkar bagaimana isi pikiran dari pasukan Nazi. Bayangin, si Moritz harus mengungkapkan sesuatu yang tidak terlihat. Tugas itu lahir dari teka-teki yang membuat bingung pemerintahan militer Amerika Serikat dari para peneliti. Mengapa pasukan Jerman sangat begitu gigih untuk terus bertempur? Mengapa tidak banyak pasukan Jerman yang memilih untuk mundur dari peperangan dan meletakkan senjatanya? Karena sejak awal tahun 1944, posisi Jerman dalam Perang Dunia Kedua sangat tidak menguntungkan. Bahkan, bisa dibilang sangat mustahil untuk memenangkan peperangan. Jerman secara jumlah pasukan aja sangat kalah dengan musuh mereka. Selain itu, secara geografis, negara kecil ini juga dikepung oleh Rusia dari timur dan sekutu dari barat. Jika dilihat secara garis besar aja, bukankah pasukan Jerman pasti berpikir bahwa peperangan itu sangat mustahil untuk dimenangkan? Bahkan beberapa saintis sempat berkesimpulan bahwa pasukan Nazi ini sudah dicuci otaknya sehingga mereka mau bertempur hingga titik darah penghabisan. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadi tugas dari divisi perang psikologi di London. Dengan harapan ketika Moritz beserta peneliti lainnya mendapatkan jawabannya, hal itu dapat digunakan untuk melemahkan semangat dan kekuatan tempur dari pasukan Nazi. Sejak awal dimulainya Perang Dunia Kedua, sebagian besar ahli psikologi dan sosiologi benar-benar percaya bahwa pasukan Nazi atau bangsa Jerman memiliki satu faktor yang membuat mereka menjadi pasukan yang hebat, yaitu ideologi cinta tanah air. Faktor itu yang membuat pasukan Nazi merasa sangat yakin bahwa mereka berdiri di sisi yang benar karena memperjuangkan tanah kelahiran. Hal itu yang menjelaskan kenapa pasukan Nazi seperti pasukan yang kerasukan dalam berperang. Saking hebatnya, rata-rata setiap pasukan Nazi pada Perang Dunia Kedua menyebabkan 50% kerusakan lebih banyak dari pasukan sekutu.
Selain itu, hampir seluruh pasukan militer yang ada di Jerman terjun ke medan pertempuran di Perang Dunia Kedua. Pasukan Nazi juga dikatakan lebih hebat dalam segala hal. Bahkan, pasukan milik Hitler itu dikatakan sebagai salah satu yang terhebat dalam sejarah. Semua hal itu pada diperkirakan oleh divisi perang psikologis, berasal dari akal ideologi cinta tanah air. Walaupun beberapa ahli psikologi dan sosiologi di divisi perang psikologis memilih untuk menyimpulkan bahwa kekuatan dari pasukan Nazi adalah rasa cinta tanah air mereka, namun hal itu tidak diterima oleh Morris. Ia masih percaya bahwa masih ada hal lain yang terlewat, dan hal itulah yang menjadi kekuatan dari pasukan Nazi. Demi mencari kesimpulan itu, Morris memutuskan untuk membuat serangkaian percobaan. Percobaan pertama ia lakukan dengan bantuan pasukan militer dengan membuat puluhan juta selebaran yang dibuat sedemikian rupa seperti selebaran umum di Jerman, yang nantinya disebarluaskan di hampir seluruh wilayah Jerman. Selebaran itu berisikan propaganda berita bahwa posisi Jerman sudah tanpa harapan, filosofi Nazi telah gagal, dan perjuangan sekutu itu benar. Berselang waktu setelah selebaran itu disebarkan, ternyata hasilnya tidak seperti yang diperhitungkan oleh Morris. Alih-alih hal itu dapat mengurangi semangat dari pasukan Nazi dalam bertempur, ternyata justru meningkatkan jumlah pasukan dari orang-orang yang sebelumnya tidak ikut bertempur di Jerman. Selain itu, banyak pasukan yang terluka atau baru saja sembuh juga kembali turun ke medan perang. Singkat cerita, kekuatan tempur dari Nazi menjadi meningkat. Hal ini malah membuat kebingungan divisi perang psikologis, khususnya si Morris. Nah, jadi itu dia cerita di balik hebatnya para prajurit perang ini. Gimana kelanjutan cerita dari para prajurit ini? Bakal ada di part kedua. Biar nggak kepanjangan, jadi jangan lupa like dan komennya. Oh iya, aku juga mau minta tolong nih. Bagi kalian yang belum jadi investor di channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih.